Jadi, apakah yang harus Aci lakukan dengan buku-buku ini? Jika teman-teman ada saran bisa komen di bawah. Bisa jadi ada saran yang bisa Aci lakukan. Dengan buku-buku pelajaran ini, kecuali SNI, karena SNI mau Aci simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Wahdata Aulia. Oke. Jadi, hai Boni. Iya, mau apa? Jadi hari ini Aci mau beres-beres buku. Jadi barang-barang Aci baru Aci packing. Iya. Ya. Kita beres-beres ya. Kita mau susun buku. Boni, bantuin ya. Jadi banyak buku pelajaran yang harus dibawa pulang. Kenapa? Karena waktu itu ya karena Aci nggak tahu mau diapain. Jadi bawa pulang aja dulu. Oke, kita mau lihat-lihat buku apa aja sih yang Aci punya. Aci punya Boni. Ini Boni. Boni ini kucing tetangga ini. Oke. Di sini bisa teman-teman lihat kalau di sini ada buku bacaan, buku pelajaran, kemudian ada tugas besar Aci, dan Aci cek ada berapa tugas besar yang nggak ada, artinya Aci lupa ngambilnya di lab. Jadi nanti pas kita mau ambil tugas besar itu diumumin sama lab, dan kayaknya Aci lupa ngambil. Nanti kita lihat tugas atau laporan praktikum apa aja yang nggak Aci ambil dari lab. Apa tuh? Yaudah, yuk kita mulai. Kita mau review apa dulu bagusnya? Buku pelajaran kali ya. Oke, kita mulai review. Bukan review sih, mau lihat buku pelajaran di teknik sipil itu apa aja sih. Jadi yang pertama ini adalah SNI spesifikasi desain untuk konstruksi kayu. Jadi waktu itu dosen menginginkan harus ada buku SNI sebagai patokan untuk kita belajar. Waktu itu di semester 3 ya. Konstruksi kayu itu kalau di teknik sipil Universitas Andalasnya ada di semester 3. Bukunya lumayan tebel. Ini Aci carinya di Google ada SNI. Teman-teman bisa cari aja dan print sendiri. Kalau di fotokopi tuh tambahan biaya, mesti nyebabin biayanya lebih mahal daripada kita print sendiri. Oke, kita lanjut ke buku apakah setelah ini. Jadi barusan Aci mindahin diktat praktikum sama yang pelajaran. Jadi kita mau bahas buku pelajaran, kita mau tahu pelajaran dulu. Jadi ini ada PKN, konsepsi negara hukum. Jadi Aci waktu itu beli buku ini. Ini nama dosen Aci, Bapak Didi Nasmi. Jadi dari Fakultas Hukum. Kita susun di sini. Nanti tinggal dikardusin aja. Ini ada diktat AutoCAD, diktat SketchUp. Ini ada buku panduan informasi akademik. Jadi pas maba itu apa? Mahasiswa baru. Jadi dikasih buku ini for free. Ini Aci pernah ikut generasi muda di BMKM Unan. Ini buku yang harus dibawa, buku panduan. Ini buku catatan Aci dulu pakai binder, kemudian berubah pakai ini. Nanti Aci akan bahas. Oke, ini ada buku
Oh, spesifikasi standar untuk perencanaan geometrik jalan luar kota. Kayaknya ini dosen minta untuk ngerjain TB deh. Hai Boni. Oke, kita jangan fokus ke Boni karena Boni dia juga mau. Jadi ini untuk TB PGJ kali ya di semester 3. Ya. Misi ya. Letak sini, hati-hati sama ekor. Oke, kita selanjutnya ada si Boni. Dan oke, ini ada buku Peraturan Perencanaan Bangunan Indonesia Baja. Jadi Aci belajar baja itu di semester 5 konstruksi baja 1. Oke, kita lanjut. Dan ini ada buku, udah kelipet. Ini ada perencanaan irigasi waktu itu sama Bu Ida, Ci sama Bu Ida, irigasi dan bangunan air 1 di semester 6. Misi Boni, kelimpit ya, nggak apa-apa ya. Terus kita lanjut. Jadi ada di semester 3 nanti hidrologi rekayasa. Waktu itu Aci sama Pak Mas Mira. Kalau misalnya teman-teman kuliah di sipil nanti ketemu tuh sama Pak Mas Mira. Dan ini si kunyil. Kita lanjut ya. Kemudian di sini ada ini kalkulus jilid 2. Jadi di semester 1 semester 2 kita akan belajar kalkulus. Oke, ini adalah petunjuk perencanaan tabak kekerasan lentur. Ini Aci belajar apa? Perencanaan perkerasan jalan di semester 4. Di semester 6 nanti kita belajar perencanaan drainase. Misi. Kemudian ini masih nanti juga di perkerasan kita belajar perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Itu ngapain sih unyil gitu? Kemudian Aci punya buku SNI Tata Cara Perencanaan Struktur Baja. Ini kayaknya di Baja 1 atau Baja 2 ya Aci pakai buku ini. Ini adalah undang-undang tentang lalu lintas. Ini peraturan presiden nih. Aci lupa kapan pakai ini. Buku kalkulus. Jadi di semester 1 belajar kalkulus 1, semester 2 juga. Jadi ini ada namanya rekayasa pondasi. Nah, Aci belajarnya semester berapa ya? Rekayasa pondasi semester 6 ya. Dan ini ada buku mekanika tanah. Jadi di sipil itu disingkat jadi Mektan 1. Kalau Mektan 1 artinya ada Mektan 2. Dan juga ada singkatan lain kayak matematika rekayasa jadi matrek. Itu ada 1 dan 2. Kemudian ada mekanika rekayasa, mekrek. Jadi mirip ya. Kalau mekrek sendiri ada 1, 2, 3, dan 4. Setiap mata kuliahnya ada tugas besarnya. Akan banyak singkatan-singkatan yang akan teman-teman temui di sipil. Jadi dulu nih Aci awal-awal maba suka nih sama binder suka, tapi lama kelamaan binder ini dia nggak bisa, kalau udah penuh kan kita isi ulang lagi. Jadi kalau udah padat buku ini dilepas gitu tuh hilang. Dia nggak mau lagi pakai binder, sekarang maunya pakai buku ini udah dijelasin. Ini juga ini ada diktat. Jadi dulu di semester 2
Aci belajar ilmu ukur tanah. Jadi nanti ada praktikumnya dan kita dikasih diktat. Dan bagi teman-teman yang mau kuliah, semangat ya. Dan ini ada student activity performance system, dimana nanti kita akan memenuhi syarat student activity di sini. Pokoknya tentang sertifikat. Jadi sertifikat yang kita dapat dari kegiatan lomba nanti dihitung dan harus minimal 50% lah untuk sidang. Ini juga ada pedoman praktikum perencanaan pekerasan jalan yang ada di semester 4. Jadi praktikum semester 4 juga banyak, nggak ini aja. Jadi ada yang nama teknologi bahan konstruksi. Nah, ini disingkat juga jadi TBK di semester 3 praktikumnya. Sebenarnya bukunya masih ada yang lain, tapi waktu itu Aci jual karena waktu itu Aci butuh duit dan Aci merasa buku pelajaran selain buku SNI ya, buku pelajaran itu adik-adik bisa gunakan. Jadi Aci waktu itu jual bukunya dengan harga murah. Oke, kita lanjut. Kalau di sini ini buku bacaan. Nah, ini ada buku dari Kakak Asma Nadia, Bidadari untuk Dewa. Bukunya tebel, jadi baru separuh aja baca. Oh, kayaknya kita ganggu tidurnya si Bani. Oke, kemudian ini ada buku kebalik, Improving Our Safety Culture. Nih udah juga Ci baca. Ini ada buku juga, tapi belum Ci baca. Banyak buku yang belum dibaca. Ini juga banyak buku yang belum Ci baca. Kayak ini momentum yang bagus untuk baca buku. Ya kayaknya harus dibaca. Oke, kita lanjut ke TBHC. Tapi Aci harus susun ini dulu. Oke, next. Jadi nih TB ada yang nggak Aci ambil, kayaknya karena Aci nggak tahu pengumuman. Jadi TB Aci bisa jadi nih udah jadi barang tumpukan yang akhirnya dikiloin. Iyalah, ngapain buku bertumpukan di jurusan. Dan kita mau lihat laporan praktikum. Kalau bagusnya kita nyusunnya melihatnya dari semester 1 kali ya. Oke. Kalau semester 1 artinya ini ada menggambar rekayasa. Jadi ini adalah tugas besar pertama di semester 1, menggambar rekayasa. Singkatannya adalah gambrek. Jadi teman-teman yang kuliah nanti semangat ya, bikin tugas besarnya. Ya kerjain langsung, jangan tunda-tunda. Kalau enggak nanti jadinya kita begadang ngerjainnya, karena dia ada warning setiap tahapnya. Oke, semangat. Kita lanjut. Sebenarnya ada namanya laporan Aci yang berikutnya itu laporan ilmu ukur tanah. Kayaknya Aci meminjamkan pada seseorang dan seseorang itu Aci lupa apakah sudah mengembalikan atau belum. Tapi rasanya mungkin udah dikembalikannya kali ya, atau belum. Pokoknya laporan ilmu ukur tanah Aci nggak ada. Itu laporan yang dibikin di semester 2. Kemudian juga ada laporan bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman itu memang
pemrograman komputer itu memang Aci lupa ngambilnya, jadi laporannya nggak ada. Dan yang ada hanya si Boni. Oke, kita ke semester 3. Sebelum kita semester 3, ternyata dulu tuh Aci harus di semester 1 tuh harus mengikuti praktikum di fisika dasar. Ini udah buram apa ya, fisika dasar. Jadi semester 1 dulu ya, sekarang udah nggak ada lagi fisika dasar sama praktikum di kimia dasar juga nggak ada lagi kalau di SKS yang sekarang. Di semester 3 ada sih perencanaan geometrik jalan untuk tugas besar, kemudian ada praktikum teknologi bahan konstruksi, kemudian ada praktikum mekanika fluida. Jadi kalau di semester 3 itu ada 1 TB 2 praktikum. Nah, TB-nya yang pertama perencanaan geometrik jalan, kemudian kita punya praktikum teknologi bahan konstruksi, dan kita punya praktikum mekanika fluida. Aduh, makin berat ya, tiap semester banyak TB-nya. Baiklah, kita lanjut ke semester 4. Kalau di semester 4 itu ada namanya TB-nya tuh konstruksi kayu. Kemudian kita akan praktikum mekanika tanah 1. Ini praktikumnya beratnya karena kita harus angkat sondir yang beratnya berapa ton ya? Aci lupa lagi, pokoknya berat, ngangkatnya itu sampai 8 anak laki-laki yang ngangkat, dan cewek juga ngangkat bagian-bagian alatnya. Kemudian ada laporan perencanaan perkerasan jalan. Waktu itu nggak jadi dijilid karena something happen, dan akhirnya laporannya nggak jadi dijilid. Gimana lah cara ceritainnya ya, pokoknya terjadi sesuatu, jadi akhirnya laporannya nggak dijilid. Tapi praktikum Aci nggak gagal kok. Baiklah, kita masuk ke semester 5. Semester 5 baca 1 ya, baca 1. Oh, beton. Sebenarnya ada pula laporan beton 1, tapi waktu itu ada TB nggak ya, atau Aci lupa ngambil laporannya. Jadi kalau di semester 5 itu banyaknya itu tugas besar. Di semester 5 nggak ada praktikum lagi. Yang ada praktikum tuh sejak semester 2 sampai semester 4 itu penuh dengan praktikum yang banyak. Aci hanya ada di sini laporan konstruksi baja 1, dan oke, kita mau lihat nih berapa sih bedanya, jauhnya. Jauh banget ya bedanya baja sama mekrek 4. Dan sebenarnya nggak hanya orang-orang yang sangatlah istimewa yang bisa punya laporan setebal ini. Nggak semua anak sipil punya laporan setebal ini. Hanya yang mengambil mekanika rekayasa 4 dengan dosen Pak Jafril Tanjung. Itu adalah orang-orang yang luar biasa, dan dosennya apalagi tebal banget. Ini jauh banget tebalnya sama yang baca tadi, tebal. Oke, kita lanjut ke tugas berikutnya. Oke, kita masuk ke semester 6. Kalau di semester 6 itu kita punya pertama itu adalah perencanaan biaya dan jadwal proyek. Nah, di sini kita merencanakan biaya dan jadwal proyek. Ini tugas besar ini.
nggak setebal yang tadi, tapi ini benar-benar harus teliti dan harus cepat ngerjainnya, karena nggak hanya tugas besar ini aja, karena juga ada yang namanya konstruksi bangunan atau kobang. Jadi kita nanti dikasih tugas menggambar dengan AutoCAD, baik itu Aci dapatnya hotel, jadi harus dibikin layout, denah, potongan, detail dan semuanya. Jadi gimana tuh ya ngebayangin, dijelasinnya ke teman-teman saat tugas besar ini ada, tugas besar ini juga harus dikerjain. Kemudian juga ada di sini temannya sih perencanaan biaya dan jadwal, yaitu tugas praktikum procurement. Jadi di TB ini kita belajar cara masukin tender secara online gitu. Kemudian setelah ada kubang, ada RAB, kemudian ada procurement, kemudian ada namanya tugas konstruksi baja 2 ditambah dengan si tebel ini, konstruksi beton 2. Jadi teman-teman yang kuliah semangat. Aci juga nggak bisa jelasin gimana cara menyelesaikan ini semua dalam satu semester. Kita harus bersemangat dan membuat skala prioritas yang mana harus dikerjain terlebih dahulu. Pokoknya semua ini pasti bisa dikerjain karena udah banyak ribuan mahasiswa yang udah melalui masa-masa ini. Nah, inilah laporan dari tugas besar dan praktikum, dan ada beberapa yang nggak Ci ambil. Jadi besok kalau misalnya teman-teman udah selesai praktikum, udah ngumpulin laporan, jangan lupa ngambil laporannya. Itu rugi juga sih nggak ngambil laporan waktu itu. Sedih. Sebenarnya ini bisa jadi kenang-kenangan untuk diceritakan gitu. Dan inilah buku Aci yang tersisa karena udah banyak yang Aci jual, karena waktu itu Aci butuh uang, jadi Aci jual buku pelajaran. Karena Aci merasa Aci kalau dibawa pulang takutnya dimakan rayap, lebih baik Aci jadikan buku itu duit, jual lagi dengan harga yang lebih murah. Dan itulah tadi video kita tentang buku-buku yang Aci punya selama di teknik sipil. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.